Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom. Teman-teman sudah siap sekolah minggu? Yuk kita mau sapa bapak kita. Kita mau ucapkan terima kasih untuk berkatnya kepada kita. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Selamat pagi. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih Kau berkati aku. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus, ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhan. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Nah adik-adik, yuk kita berdoa untuk ibadah kita pagi ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk kasih-Mu. Dan sebentar lagi kami mau memuji Tuhan, dan nanti kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kami siap memuji Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, seperti lagu tadi, kita mau perbuatan dan pikiran kita menyenangkan hati Tuhan. Iya teman-teman, karena mata Tuhan selalu melihat apa yang kita perbuat Tuhan. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita. Mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu.
Tidak. Kan di lagu tadi dibilang Tuhan melihat kita berbuat baik dan jahat. Tapi bagaimana bisa kita tahu itu baik atau jahat? Nah, caranya dengan kita mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua, oleh guru-guru sekolah minggu. Jadi, anak-anak semuanya, adik-adik semuanya harus dengar-dengaran ya. Dengar-dengaran itu apa, Kak? Oke, jadi dengar-dengaran itu artinya kita menangkap sesuatu dari apa yang disampaikan. Contohnya seperti ini. Set. Nah, ini firman Tuhan. Nah, ini kata-kata yang baik yang disampaikan untuk kalian terima. Contohnya seperti ini. Princess, jangan mencuri. Nah, jadi kalian harus menangkap dari kata-kata yang baik itu. Ya, jadi bukan hanya kalian dengar saja lalu keluar telinga, jadi masuk dari telinga sini keluar sana, enggak ya. Tapi dengar-dengaran itu artinya kalian harus menangkap sesuatu. Contohnya, Nisya, jangan berbohong. Itu berarti enggak apa? Enggak dengar-dengaran karena enggak ditangkap. Jadi kayak yang tadi bilang, masuk telinga sini keluar telinga sana. Ayo coba ambil lagi. Nah, contoh sekarang Princess saja. Princess, jangan mencuri. Nah, jadi seperti itu. Jadi misalnya ada firman Tuhan ngomong, jangan mencuri, jangan berbohong, ya. Jadi jangan hanya didengarin aja, tapi ditangkap, kemudian dilakukan di dalam kehidupan nyata, ya, di dalam kehidupan yang asli. Sepertinya contohnya seperti apa? Ketika kalian di sekolah, ketika kalian di rumah, ya, ketika kalian bermain bersama teman-teman. Jadi firman itu harus kalian lakukan. Ya, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, dan lain sebagainya. Yuk kita nyanyi. Siap? 2, 3, 4. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, takut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima mahkota. Masuk surga terima mahkota. Teman-teman, yuk datang beribadah tatap muka. Jadi kita bisa beribadah memuji Tuhan bersama. Ya, jadi ibadah kita tatap muka itu sekarang ada 3 kali. Jam 8 pagi di ruang Daniel, jam 9 pagi, dan jam 5 sore di ruang Maria. Nah, untuk info lebih lengkapnya dibagikan di WhatsApp inspirasi hari ini, atau bisa tanya ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Nah, sekarang mari kita siapkan hati kita untuk memberikan persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami mau memberikan persembahan. Tuhan, semoga persembahan hari ini bisa menjadi berkat bagimu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita minta kepada Tuhan untuk kita bisa mengenalnya lebih dalam dan lebih dekat. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikanmu. Sekarang ku buka telingaku
Bapa ajarku mengerti, Bapa ajarku mengerti tentang isi hatimu. Halo, shalom adik-adik sekolah minggu dimanapun berada. Puji Tuhan ya, hari ini kita bisa kembali mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah, tadi kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sudah bernyanyi buat Tuhan bersama-sama. Sekarang tiba saatnya untuk kita duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, bila sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan Yesus yang akan menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah adik-adik, beberapa minggu kemarin ya kita sudah mendengarkan banyak cerita nih tentang seorang pemuda yang namanya Daniel. Ada Daniel, ada teman-temannya Daniel, dan juga ada raja yang bernama Raja Nebukadnezar. Nah, hari ini Kak Christine juga mau bercerita tentang Daniel. Tapi bukan dengan Raja Nebukadnezar, tapi dengan raja yang lain. Kira-kira siapa ya? Pasti penasaran kan ya? Hari ini Kak Christine mau bercerita tentang Raja Belsyazar yang menggugat Allah. Raja Belsyazar menggugat Allah. Nah, cerita ini bisa adik-adik baca juga dari kitab Daniel pasal yang kelima. Kitab Daniel pasal yang kelima. Dan ada juga di surat Roma. Kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai 25. Nah, adik-adik bisa baca nanti di rumah ya. Nah, kita mau lihat videonya dulu yuk. Kita mau tonton dulu ceritanya tentang Raja Belsyazar ini. Ceritanya seperti apa ya? Pasti penasaran. Yuk kita lihat dulu videonya. Malam sudah larut. Kota Babel sangat tenang. Semua orang sudah tertidur. Hanya di istana raja yang terletak di tengah kota, semua jendela masih terang dengan cahaya lilin. Raja Belsyazar sedang mengadakan pesta untuk para pejabat istana lain. Kira-kira ada 1.000 orang yang diundang dalam pesta itu. Para pelayan sangat sibuk menyajikan makanan yang lezat dan anggur yang terbaik untuk pesta itu. Semua orang sangat bersukaria. Semakin banyak mereka minum-minum, semakin ramai pesta itu. Pada akhirnya, karena raja terlalu banyak minum, ia melakukan hal yang tidak baik. Dengan suara keras, raja memerintahkan kepada para pelayannya, "Ambil mangkuk-mangkuk emas dan perak yang telah dirampas dari bait Allah di Yerusalem." Para pelayan sangat terkejut karena raja ingin memakai peralatan yang khusus untuk pestanya. Tetapi apa yang dapat mereka lakukan? Raja terlalu mabuk untuk mendengar nasihat siapapun. Lalu, para pelayan pergi ke kuil dewa, tempat di mana perkakas-perkakas itu disimpan, dan membawanya kepada raja. Raja memerintahkan agar mangkuk-mangkuk dan perkakas itu diisi dengan anggur dan diedarkan kepada para tamunya. Perkakas suci yang dulunya hanya digunakan untuk menyembah Allah di bait Allah di Yerusalem, sekarang digunakan seenaknya untuk sebuah pesta mabuk-mabukan yang dilakukan oleh Raja Belsyazar. Dan yang lebih buruk lagi, sementara raja dan para pembesarnya minum, mereka memuji-muji dewa mereka yang terbuat dari emas, perak, tembaga dan juga kayu. Di tengah-tengah pesta yang meriah, tiba-tiba raja melihat ke atas dengan ketakutan. Dengan jari yang gemetar, ia menunjuk sebuah tembok di hadapannya. "Lihat!" Raja berseru ketakutan. Kemeriahan pesta itu tiba-tiba terhenti. Semua orang melihat ke arah yang ditunjuk oleh raja. Ada sebuah jari tangan manusia sedang menulis sesuatu di tembok. Tetapi tidak ada seorang pun yang paham tentang tulisan itu. Raja sangat ketakutan sehingga lututnya bergetar dan bahkan ia tidak dapat berdiri. Lalu raja memerintahkan semua orang, "Suruh semua ahli sihir mengartikan kata-kata itu," perintah raja. Kemudian semua ahli sihir dan orang-orang pintar datang menghadap kepada raja.
Siapa yang dapat membaca dan mengartikan tulisan pada tembok itu akan mendapatkan hadiah yang besar. Tetapi tidak ada seorang pun yang dapat membaca dan mengartikan tulisan itu. Tiba-tiba Ibu Suri datang kepada raja. "Jangan takut, ada seorang dalam kerajaanmu ini yang dapat menolongmu. Roh Allah yang Maha Kuasa ada padanya. Pada zaman Nebukadnezar, kakekmu, ia adalah kepala penasehat. Ia pasti dapat menolongmu. Dia adalah Daniel." Kemudian raja memerintahkan untuk memanggil Daniel. Waktu Daniel tiba, ia bertanya, "Engkaulah Daniel, salah seorang buangan dari Yerusalem itu?" "Benar, tuanku," jawab Daniel. "Beritahukanlah kepadaku arti tulisan pada tembok itu, maka akan kuberikan pakaian kain ungu kepadamu dan kalung emas pada lehermu. Dan aku juga akan memberi kuasa sebagai orang ketiga dalam kerajaan ini kepadamu. Walaupun demikian, aku akan membaca dan menerangkan arti tulisan tembok itu bagi tuanku raja." Semua orang terdiam menatap Daniel yang mulai berbicara. "Tuanku raja, Tuhan Allah telah memberikan kekuasaan, kebesaran, dan kemuliaan kepada Nebukadnezar kakek tuanku. Karena kuasanya yang diberikan kepadanya, semua suku bangsa takut dan gemetar terhadap dia. Ia membunuh siapa saja yang dikehendakinya, dan ia membiarkan hidup siapa yang dikehendakinya. Tetapi hatinya menjadi angkuh, dan Allah mengambil tahta kerajaan daripadanya. Ia tinggal di hutan sampai ia mengakui bahwa Allah yang Maha Tinggi dapat berkuasa atas kerajaan manusia. Kemudian Allah memulihkan dia dan mengembalikan tahtanya. Semua hal ini telah diketahui olehmu, ya Raja Belsyazar. Tetapi tuanku tidak merendahkan diri. Bahkan tuanku raja malah menghina Tuhan Allah dengan memakai perkakas-perkakas yang suci saat memuja-muja dewa tuanku yang tidak dapat melihat atau mendengar itu. Tuanku tidak menghormati Allah yang Maha Tinggi, yang memberi kehidupan kepada tuanku dan mengatur apa yang terjadi terhadap tuanku esok hari. Karena itu, Allah mengirim tangan yang menulis tulisan di tembok itu." Raja Belsyazar semakin ketakutan saat mendengar penjelasan Daniel. Lalu raja bertanya, "Tetapi apa arti tulisan itu?" Lalu Daniel menjawab, "Inilah yang tertulis, Mene Mene Tekel Ufarsin." Kemudian ia menjelaskan arti kata-kata itu. Mene artinya Tuhan Allah telah menghitung hari-hari pemerintahan tuanku dan telah membawa pada akhirnya. Tekel artinya tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati tidak cukup. Perbuatan tuanku telah diperhitungkan oleh Allah dan didapati tuanku lebih banyak berbuat hal yang tidak baik. Peres artinya kerajaan tuanku akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Waktu raja mendengar penjelasan itu, ia terdiam. Kemudian, ia menepati janjinya kepada Daniel. Ia memerintahkan para pelayannya untuk mengenakan jubah ungu kepada Daniel dan memberikan kalung emas di lehernya. Raja Belsyazar juga mengangkat Daniel sebagai orang ketiga dalam kerajaannya. Tetapi, kerajaan Raja Belsyazar berakhir pada malam itu juga. Karena malam itu juga Allah menghukum Raja Belsyazar. Ia mati terbunuh oleh pasukan Media dan Persia yang masuk ke kota pada saat pesta berlangsung. Nah, adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan atau melihat video kisah tentang Raja Belsyazar. Siapa sih Raja Belsyazar itu? Ada yang tahu? Raja Belsyazar ini adalah cucu dari Raja Nebukadnezar. Cucunya Raja Nebukadnezar. Nah, dari kisah tadi ada dua hal fatal, dua hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh Raja Belsyazar ini. Yang pertama, tadi ketika Raja Belsyazar mengadakan sebuah pesta yang besar ya. Apa kesalahannya di mana sih? Mengadakan pesta kok ada kesalahan? Ternyata Raja Belsyazar di tengah pestanya itu tadi, dia menyuruh para pelayannya untuk mengambil perkakas-perkakas atau benda-benda di bait suci yang seharusnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan Allah, tapi dia pakai untuk pestanya sendiri. Dia pakai untuk
menjadi tempat bagi anggur-anggur yang akan mereka minum untuk pesta. Nah, itu seharusnya tidak boleh dilakukan adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang suci. Dan juga perkakas-perkakas atau benda-benda seperti mangkuk-mangkuk yang ada di bait Allah atau di bait suci itu juga suci. Itu hanya digunakan untuk memberikan persembahan-persembahan atau peribadahan kepada Tuhan Allah. Jadi tidak boleh dilakukan untuk hal-hal sembarangan. Termasuk juga tidak boleh dilakukan untuk pesta-pesta seperti yang dilakukan oleh Raja Belsyazar. Nah, itu kesalahan pertama yang dilakukan oleh Raja Belsyazar. Kemudian yang kedua, tidak hanya menggunakan perkakas-perkakas di bait suci saja, tapi Raja Belsyazar ini juga melakukan kesalahan satu lagi juga yang sangat fatal, yaitu menyembah dewa-dewa yang terbuat dari emas, perak, tembaga, dan juga kayu. Jadi Raja Belsyazar dan juga para tamu-tamunya tadi, para tamu-tamu di pestanya tadi, mereka menyembah patung-patung yang terbuat dari emas, perak, tembaga, kayu itu tadi. Padahal seperti yang kita ketahui adik-adik, bahwa Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus. Hanya Tuhan sajalah yang bisa kita sembah. Jadi tidak ada Tuhan yang lain, tidak ada orang lain. Termasuk juga tidak boleh kita menyembah patung-patung seperti yang dilakukan oleh Raja Belsyazar. Nah, itu tidak boleh dilakukan adik-adik. Itu tadi dua kesalahan yang dilakukan oleh Raja Belsyazar yang membuat akhirnya Tuhan marah kepada Raja Belsyazar. Akhirnya Tuhan menghukum Raja Belsyazar ini dengan mengizinkan pasukan orang-orang Media Persia itu tadi datang menyerang Raja Belsyazar, dan kemudian Raja Belsyazar terbunuh karena orang-orang Media Persia yang datang melawan mereka. Nah, adik-adik, di sini kita bisa belajar ya. Tadi sudah Kak Christine katakan di depan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang kudus, Tuhan Allah adalah Tuhan yang suci. Jadi kita tidak boleh melakukan hal-hal dengan sembarangan. Apalagi seperti tadi ya, menyembah patung, menyembah dewa-dewa seperti itu juga tidak boleh dilakukan. Hanya Tuhan Allah saja yang layak untuk kita sembah. Hanya Tuhan saja yang bisa kita sembah bersama-sama. Nah, adik-adik bisa memberikan contoh tidak? Tindakan-tindakan seperti yang dilakukan oleh Raja Belsyazar tadi. Ada yang bisa memberikan contoh? Tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan karena tidak menyenangkan hati Tuhan. Misalnya ketika hari Minggu nih ya, adik-adik tahu hari Minggu adalah hari apa? Hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari untuk kita beribadah bersama-sama. Tetapi kadang-kadang Kak, hari Minggu kan banyak kartun-kartun yang bagus. Hari Minggu tuh hari libur, jadi aku bisa main-main di hari Minggu. Jadi aku tidak perlu ke gereja. Oh, bukan seperti itu ya. Kita harus tetap ke gereja dulu. Boleh adik-adik nanti nonton kartun, boleh. Adik-adik mau main juga boleh. Tapi harus ingat ya, hari Minggu adalah harinya Tuhan, hari yang kudus. Jadi kita harus bersama-sama datang ke gereja dulu, kita ikut sekolah minggu dulu, nanti baru boleh main-main. Oke? Kemudian contohnya lagi, ketika adik-adik ikut sekolah minggu atau saat mendengarkan firman Tuhan, biasanya ada yang usil nih ya, ada yang jahil sama teman-temannya, ada yang lari ke sana kemari. Padahal saat itu kakak-kakak guru sekolah minggu sedang menyampaikan firman Tuhan. Apakah itu boleh dilakukan? Nah, tentu saja tidak ya. Itu salah satu tindakan tidak menghargai Tuhan Allah. Karena saat kita beribadah, kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, itu tandanya kita menghargai Tuhan Allah. Kita mengasihi Tuhan Allah. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sebelum kita tutup firman Tuhan hari ini, kita juga akan membaca ayat hafalan dulu ya. Nah, ayat hafalan ini terambil dari Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sekali lagi, Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita mau berdoa, kita mau menyerahkan untuk firman Tuhan hari ini. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah sekolah minggu.
Tuhan, kami juga bersyukur Engkau telah menyertai kami sehingga kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang menghargai Engkau, untuk menjadi anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, kita sudah di akhir sekolah minggu kita hari ini. Mari kita sama-sama selalu dengar-dengaran pada Tuhan ya. Anak sekolah minggu, dengar-dengaran, takut orang tua, terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga, terima mahkota. Sampai jumpa.